Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yang terhormat dosen tutor Bahasa Indonesia kelas 1149 dan juga kepada teman-teman serta rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Pertama, perkenalkan, nama saya Fania Mutmainah Nurdin dari UPPJJ Bandung, Fakultas Ekonomi juga Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan diskusi yang keempat, yaitu memaparkan gagasan saya mengenai COVID-19 melalui sebuah video. Video yang saya buat ini yaitu berjudul Dampak COVID-19 bagi usaha UMKM di Indonesia. Apa sih COVID-19 itu? Nah, menurut WHO, perlu diketahui, virus corona atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini merupakan penyakit yang menyerang kepada saluran pernafasan kita. Oleh karena itu, gejala-gejalanya biasanya dialami seperti batuk, pilek, bahkan demam, atau bahkan gangguan di pernafasan kita seperti sesak nafas. Nah, virus COVID-19 ini merupakan virus yang tergolong sebagai virus mematikan juga ya, bukan virus berbahaya. Kenapa diberi nama COVID-19? Karena virus SARS-CoV-2 ini menyebar ke manusia dan menjadi booming karena terjadi di tahun 2019. Oleh karena itu virus ini disebut sebagai virus COVID-19. Nah, gejala-gejala ringan seperti batuk, pilek mungkin bisa disembuhkan secara sendiri. Tapi jika sudah ada gejala seperti demam yang tinggi, tidak turun-turun, bahkan batuk yang berkelanjutan, itu mungkin harus didampingi oleh tim medis tentunya agar bisa ditangani dan bisa sembuh seperti sedia kala. Virus COVID-19 ini bisa disebarkan melalui mulut dan hidung, yaitu berasal dari partikel cairan kecil yang disebabkan ketika kita sedang berbicara, sedang bersin, batuk, bahkan bernyanyi sekalipun, virus ini bisa menularkan kepada orang lain. Virus ini menular lewat udara. Nah, oleh karena itu kenapa kita dihimbau untuk selalu menggunakan masker, taat protokol kesehatan, karena kita tidak tahu udara yang kita lewati ini apakah udara ini bersih atau udara ini sudah terpapar oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu selalu menjaga jarak 1-2 meter bersama orang di depan kita atau di belakang kita, dan juga selalu cuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun. COVID-19 ini juga pertama kali terdeteksi di China, tepatnya di kota Wuhan, oleh seorang warga yang sedang memakan makanan hewan, dan ternyata makanan hewan ini sudah terdeteksi oleh virus SARS-CoV-2 ini, sudah teridentifikasi gitu bahwa di dalam hewan ini ada virus SARS-CoV-2. Nah, oleh karena itu, karena sudah dimakan oleh manusia, maka virus ini pun menjalar di tubuh manusia dan disebarkan oleh manusia juga. Virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada tahun 2020, di awal tahun 2020, pertama terdeteksi itu oleh 2 orang wanita berasal dari Depok, yang awalnya mereka itu habis bertemu dengan temannya dari Jepang, dan ternyata teman-teman dari Jepang itu setelah dites COVID-nya di Malaysia, mereka ternyata positif COVID-19. Sejak saat itulah kedua wanita ini diisolasi mandiri, dan tanpa disadari mungkin sudah mulai menyebar kemana-mana, dan akhirnya hingga COVID-19 mencapai angka ratusan ribu orang yang sudah terpapar hingga saat ini. Banyak sekali dampak yang dirasakan oleh para pengusaha UMKM ini, terutama yaitu dampak yang dirasakan adalah kekurangan modal, karena biasanya produk atau jasa yang mereka jual itu ramai, akan tetapi setelah adanya COVID-19, usaha yang mereka lakukan itu mulai sepi, dan mereka mengalami beberapa yang mengalami kerugian gitu ya. Nah, akibat mengalami kerugian ini, mereka tidak punya perputaran modal untuk menjalankan bisnis mereka, karena orang-orang mulai takut untuk keluar rumah dan lebih baik melakukan segalanya online.
Contohnya untuk berbelanja mereka sudah mulai menggunakan metode online, yaitu tinggal pesan dan diantar. Tentu dengan beberapa protokol agar produk-produk yang mereka terima itu bersih ya. Karena tidak adanya modal, mereka para pengusaha UMKM terpaksa menutup usahanya. Mereka bahkan mencari pekerjaan lain yang memang ada pada saat COVID-19 itu lebih berguna daripada mereka harus melanjutkan bisnisnya yang tidak menghasilkan keuntungan. Kira-kira para usaha UMKM ini mulai terdampak itu di pertengahan tahun 2020. Memang pada saat itu angka COVID-19 yang terpapar itu sudah mulai di ratusan ribu orang ya, yang mengakibatkan semua orang semakin takut untuk keluar, terutama hanya untuk makan-makan di luar. Karena yang biasanya terpapar itu yang kita ketahui yaitu adalah sektor kuliner ya, kuliner, pariwisata. Nah, tetapi yang sangat berpengaruh mungkin di bidang kuliner ya, karena mungkin kalau di bidang pariwisata mereka masih seperti contohnya kebun binatang, mereka masih punya pasokan uang dari pemerintah, tetapi belum tentu kan para pengusaha kecil seperti makanan, kantin-kantin kecil, belum tentu mereka mendapatkan gitu ya, mendapatkan modal dari pemerintah. Nah, karena adanya COVID-19 ini, para usaha kuliner mulai beralih membuat inovasi baru, seperti mereka itu menjual makanan, biasanya makanan langsung siap saji, tetapi mulai menciptakan produk-produk yang bisa dimakan secara instan dan contohnya ya makanan yang di frozen. Karena adanya COVID-19 ini, solusi utamanya adalah bantuan dari pemerintah. Nah, bantuan dari pemerintah ini tentu sangat penting, apalagi modal yang diperlukan oleh para pengusaha UMKM ini. Modal yang diberikan oleh pemerintah bisa menjadikan sebuah inovasi terbaru untuk mereka. Contohnya, mereka kan awalnya berjualan baju, tetapi mereka bisa berinovasi ketika COVID-19 ini dengan menjual masker, mau masker kain ataupun masker medis. Nah, karena adanya modal dari pemerintah bisa menjadikan motivasi untuk bisnis mereka terus berkembang. Dengan era COVID-19 sekarang ini yang mulai mereda, alhamdulillah beberapa usaha UMKM mulai membaik, mulai pulih dan mulai usahanya kembali seperti dahulu sebelum adanya COVID-19. Tetapi selalu diwaspadai ya, walaupun keadaan di Indonesia sekarang sudah lebih membaik dari COVID-19, beberapa negara sudah terbebas dari COVID-19, kita harus tetap waspada kepada COVID-19 ini, karena COVID-19 ini bisa terus berkembang, semakin berkembang menjadi virus yang berbahaya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kurang dan jika ada salah kata. Saya masih belajar dan saya juga masih menelaah segala aspek-aspek yang ada ketika presentasi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.